Kisah akan berfokus pada seorang remaja yang kurang memiliki nilai baik dalam bidang akademis. Kerjaannya hanya bermain game saja, bahkan saat jam pelajaran berlangsung. Pemuda ini bernama Top Itipat. เมื่อตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนพิมพ์ข้อความ Saat sedang bermain, tak disangka ada gamer lain yang menawar salah satu itemnya dengan harga yang cukup lumayan, di mana Itipat yang tidak memiliki rekening bank pun segera meminjam akun milik pamannya, lantas pergi bersama beliau ke bank untuk mencairkan uang tersebut. Dengan uang sebanyak itu untuk satu item, tentu Itipat merasa sangat senang karena sebagai seorang gamer sejati, Itipat masih punya banyak sekali item yang sudah berhasil dia kumpulkan selama bertahun-tahun bermain game, sehingga Itipat mulai menjajal nikmat menghasilkan uang dikala teman-teman sebayanya fokus belajar untuk masa depan. Dan inilah sang miliarder. Dengan satu koper berisi uang, Itipat pun memutuskan untuk membeli sebuah mobil dan menjadi murid pertama yang mengendarai mobil ke sekolah. Itipat pun menyogok security dengan memberikannya uang rokok yang membuatnya dipanggil oleh kepala sekolah ke kantornya. ตรงไม่มีข้อแก้ตัวอีกแล้วนะออกไป Ini adalah Lin. Dia merupakan pacar Itipat yang nampak terkejut karena setahu dia Itipat hobinya cuma main game saja sama nontonin Raja Arab. Tapi kok bisa kebeli mobil? Lantas diajaknya jalan-jalan dan jajan sehingga dia tutup mulut tanpa bisa protes apapun. กลับบ้านนะพี่ได้เลยครับเฮ้ยตองเราซื้อเกาลัดต้าที่ถึงชอบมาฝากอ่ะ Saat di rumah, Top Itipat juga mendapat perlakuan yang sama dari sang ayah yang heran dengan Itipat yang bukannya fokus belajar malah sibuk bermain game dan menyanyiakan waktunya, yang padahal nggak tahu aja ayahnya Itipat ini. Justru sekarang semua anak muda berlomba-lomba jadi gamer dan tidak sedikit sukses dengan meraih banyak keuntungan dari hasil streaming, tapi tidak sedikit juga yang cuma beli PC mahal-mahal, kursi gaming harga jutaan, lampu RGB yang warna-warni, terlihat keren, tapi tidak menjadi apa-apa. Cuau, cuau. ช่วยตั้งใจเรียนอย่าทำให้ป๊าม้าไม่สบายใจได้ไหม Tak pantang menyerah, Itipat pun terus bermain game sampai dirinya lulus sekolah dan mencat rambutnya dengan warna pirang emas. Dan saat itulah Itipat mendapat musibah tatkala akun gamenya dihapus karena melakukan pelanggaran, sehingga tak ada lagi penghasilan yang biasa dia dapatkan setiap bulannya. เฮ้ยมาแบนหาอะไรตอนนี้วะ Itipat pun teringat dengan toko elektronik saat dirinya membeli PS. Di situ ada DVD player yang harganya lumayan murah. Lantas Itipat pun pergi ke toko tersebut dan membeli 50 unit DVD player dengan maksud akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi saat dites ternyata DVD tersebut adalah bajakan, sehingga Itipat kembali ke toko tersebut dan komplain kepada pemiliknya meminta sebuah barangnya diretur. Tetapi dia malah ditampar saat tak sengaja memecahkan kaca etalase toko tersebut. Saat pulang, Itipat pun melihat sang ayah yang sedang berjalan kaki di samping jalan. Lantas dia meminta ayahandanya untuk naik setelah mengetahui bahwa mobil ayahnya sudah dijual untuk melunasi hutang ke bank. นี่แหละโลกแห่งความจริงโกงจริงเจ๊งจริง Karena perlu diketahui bahwa bisnis ayahnya Itipat sedang dalam masa sulit alias mendekati detik-detik bangkrut. Namun sang ayah yang masih peduli dengan pendidikan anaknya pun rela menjual barang-barang berharganya agar Itipat bisa kuliah dan melanjutkan pendidikannya. อ๋อจังโรงเรียนจะเรียนที่ไหนก็ไป Tak ingin menyusahkan orang tua sekaligus gengsi pernah mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya bisa hidup mandiri. Itipat pun menolak uang dari ayahnya dan justru menjual jimat perhiasan milik ayahnya untuk biaya masuk ke universitas. แสนนึงก็แสนนึงเดี๋ยวชอบช่วยการศึกษาอยู่แล้ว Karena sudah mengenal rasa dan nikmatnya mencari uang, Itipat pun memilih untuk meninggalkan kelas dengan meletakkan sebuah alat perekam agar nanti dia masih bisa tetap belajar di rumah. Lantas Itipat pergi ke mall untuk mencari peluang bisnis. Di situ ada sebuah alat penggoreng kacang terbaru yang katanya belum dimiliki oleh satu orang pun di Thailand. ถ้าซื้อเครื่องเนี้ยเจ้าแรกเลยเหรอพี่ Dengan sisa tabungan miliknya, Itipat pun nekat membeli alat tersebut untuk memulai bisnis barunya, yang mana hal tersebut kembali mendapat pertentangan dari sang ayah yang mengatakan, apalagi nih Pat, bukannya fokus kuliah malah menghamburkan uang untuk barang tidak berharga seperti ini. Aduh, Pat. Hari demi hari Itipat lalui dengan bolos kuliah dan pergi ke jalanan untuk observasi mengenai cara membuat kacang goreng yang enak, di mana Itipat mulai mencatat setiap detil penting serta mempraktikkan sendiri cara membuat kacang yang hampir mirip seperti kacang yang sering dijajakan di pinggir jalan tengah malam. แล้วจากนั้นไงต่อเจ็ด
ครอบครัว Dan untuk pertama kalinya, Itipat pun menyuruh si paman yang merupakan ART di rumahnya untuk mencoba kacang tersebut. Dan setelah dicoba, rasanya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan kacang basi. Dengan keyakinan itu, Itipat pun memutuskan untuk berjualan di mall dibantu si paman, di mana saat anak muda lain sibuk nongkrong, pacaran, mabar PUBG, dan ngopi di pinggir jalan, Itipat justru sedang bersusah payah membangun impian sejak dini yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah itu akan berhasil. Hari pertama berjualan, Itipat dan si paman pun bingung dengan dagangan mereka yang hanya laku sedikit, bahkan mungkin tidak akan cukup untuk membayar sewa listrik. Lantas Itipat pun kembali bolos kuliah dan melakukan observasi ke pasar terdekatnya bersama Lin sang pacar, di mana dia mulai mencatat dan akhirnya berhasil menemukan solusi bahwa lokasi yang strategis adalah kunci utama untuk berjualan. Karena coba Anda bayangkan, jika Anda buka distro tepat di tengah hutan Gunung Semeru, siapa yang mau beli? Para pendaki. Bayangkan kalau ngutang. Cuau! Pada hari itu juga, Itipat langsung minta pindah lokasi tepat di depan pintu masuk mall, dan dengan harga yang sudah disepakati, mereka pun segera pindah ke lokasi baru tersebut. Hari pertama setelah pindah lokasi, Itipat langsung ditelepon oleh si paman yang saat itu dirinya sedang melangsungkan ujian semester. Alih-alih izin ke toilet, Itipat justru langsung meluncur ke lokasi dan ternyata sudah banyak sekali pembeli yang membuat si paman kewalahan melayani mereka semua sendirian. อร่อยนะครับของอร่อยทั้งหนอพีดครับเห็นไหมครับดอกกระพีดนะครับเป็นรสครับ Dengan uang yang didapatkannya saat itu, Itipat pun mulai menghitung keuntungan yang bisa didapatkannya dalam sebulan, bahkan setahun. Lantas dia mengungkapkan keinginannya untuk membuka cabang baru agar keuntungannya menjadi berkali-kali lipat. Melihat hasrat dan jiwa adrenalin masa muda Itipat membuat si paman tidak bisa berbuat banyak. Beliau pun hanya bisa menitip pesan agar Itipat lebih berhati-hati dan jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. ใจเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย Pada akhirnya, Itipat pun tetap membuka cabang usaha yang baru dimulainya, bahkan baru banget, belum sekecil kutil mungkin, dengan memperkerjakan seorang karyawan di lokasi berbeda di mall tersebut. Saat itulah munculin yang memberitahunya agar fokus dulu kuliah karena dia mendengar kabar dari teman dan dosen bahwa Itipat cukup bermasalah dengan beberapa mata kuliahnya yang selalu mendapat nilai buruk, sehingga tak lama sahabatnya pun menelepon bahwa Itipat dikeluarkan dari universitas karena bolos saat ujian semester di hari kemarin. หลีก็เลยโทรมาถามกูเรื่องว่ามึงไม่มีชู้อ่ะ กูก็บอกว่ากูไม่รู้ อย่ามาเสียแบบนี้เลยต๊อบ Ketika usahanya mulai berjalan lancar, ada saja hambatan dan rintangan yang harus dihadapi. Contohnya saat manajer mall komplain mengenai atap kotor akibat mesin penggoreng, sehingga Itipat dituntut untuk membersihkan atap tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak, maka kontraknya akan langsung diputuskan saat itu juga. บูธน้องมีปัญหาละหรือน้องมีวิธีที่ทำให้เพดานหายเหลืองล่ะ มีครับ Ditemani sang bunda, Itipat pun membersihkan atap mall dengan tangannya sendiri, keringetan tengah malam di saat remaja lain seusianya sedang tertidur lelap. Bahkan ada juga yang mungkin sedang begadang main kartu reme cekihan tanpa menghasilkan apapun selain masuk angin. หมาจับนิ่งๆหน่อยดีมันสั่น Karena mall sudah tutup, security pun meminta Itipat untuk segera pergi dari sana. Namun karena pekerjaannya belum selesai, Itipat pun memberikan uang kepada si security sebagai bentuk suap. Tetapi justru dia malah dengar cadas ketika Pak Security bertanya kepada sang bunda, "Apakah ini anakmu? Tolong ajarkan dia tentang makna dari kejujuran dan tanggung jawab. Makasih," pakai tanda seru. อบรมลูกบ้างนะครับ แล้วทางออกอยู่ทางนู้น หยุดเถอะต๊อบพอแล้วลูกไม่ต้องทำแล้ว Kasihan dengan usaha keras yang dilakukan anaknya, sang bunda pun akhirnya jujur bahwa bisnis ayahnya sekarang sudah benar-benar bangkrut total, di mana mereka bermaksud untuk pindah ke Cina yang merupakan kampung halaman ayahnya dan meminta Itipat untuk ikut bersama mereka semua. บ้าบอกต๊อบมาดิว่าเท่าไหร่นี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกต๊อบเลยวะเกาลัดนี่ไปได้ดี Tak ingin menyerah begitu saja, Itipat memutuskan untuk bertahan di Thailand ditemani si paman, sedangkan kedua orang tuanya tetap terbang ke Cina meski hati mereka begitu berat untuk meninggalkan Itipat di sini. ป้าเคยจะจ้างต๊อบเรียนใช่ปะ
ป้าขอโทษที Di hari yang sama, Itipat pun kembali mendapat kabar buruk saat pihak mall memutuskan kontrak kerjasamanya akibat Itipat yang tidak bisa menepati janji untuk membersihkan atap mall tersebut. Setelah ayahnya bangkrut, kuliah juga gagal dilanjutkan. Sekarang Itipat harus mengalami kekecewaan besar saat usaha satu-satunya tidak bisa berjalan lancar. Ditambah rumah yang ditinggalinya sekarang pun dinyatakan disita oleh pihak bank, sehingga Itipat tidak memiliki apa-apa lagi selain si paman yang sudah tua renta. Saat sedang di luar, Itipat pun bertemu dengan Lin yang marah akibat Itipat yang tidak menghubunginya selama berhari-hari. Dan setelah mendengar semua kronologinya, Lin pun menyarankan agar Itipat kembali mendaftar kuliah dan meyakini satu hal, bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan, tapi tidak lebih penting daripada uang. สัญญานะ Untuk menghiburnya, Lin pun menawari sebuah camilan rumput laut goreng yang rasanya gurih dan nikmat, di mana Itipat akhirnya mendapat ide baru untuk membuka bisnis camilan rumput laut. Dan masalahnya adalah Itipat tidak mau lagi berjualan dengan memasak di tempat dan memilih untuk mengemasnya dalam sebuah kemasan yang bisa disimpan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Untuk itu, dia pun pergi ke seorang dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan dalam rangka mencari tahu bagaimana cara mengawetkan sebuah makanan. Dengan menceritakan kisah sedih hidupnya, Itipat pun berhasil membuat sang dosen merasa simpati, hingga akhirnya memberitai Itipat bahwa untuk mengawetkan makanan, dia harus punya sebuah alat yang bisa menyedot oksigen dan membungkus kemasan tersebut agar kondisinya makanannya tetap awet. หนูดูสิคะทีนี้อร่อยไม่อร่อยก็จะอยู่ที่ฝีมือหนูแล้วล่ะ Tak membuang waktu, Itipat pun menjual semua alat penggoreng kacang dan komputer miliknya untuk memulai usaha barunya, yaitu camilan rumput laut. Dibantu si paman, mereka berdua mulai menggoreng satu persatu rumput laut sampai benar-benar mencapai rasa yang mendekati sempurna. Namun ternyata mencapai kesuksesan tidaklah semudah menurunkan resleting, karena si paman justru mengalami pendarahan akibat kelelahan hingga Itipat harus membawanya ke rumah sakit. Pada titik ini, jujur mungkin saya pribadi sudah menyerah putus asa, bahkan ngacak-ngacak spitting sambil meracau. Wah, buacingan ini semua, sia-sia ini semua. Tapi tidak dengan seseorang yang memang punya jiwa kesuksesan, karena pada titik tersebut, Itipat justru kembali ke rumah dan menggoreng sisa rumput laut yang ada di dalam dus tersebut. Saat dirasakan, Itipat pun dibuat terkejut saat merasakan rumput laut yang hampir mirip sekali dengan rumput laut Taukeno yang biasa dijual di Alfamart. Dan setelah diselidiki, ternyata kemasan rumput laut terakhir yang dia goreng terkena air hujan yang membuatnya menguap, yang menghasilkan rasa renyah dan gurih pada rumput laut tersebut. Setelah si paman pulih, mereka pun kembali berjualan di tempat yang sama di mall tersebut tanpa harus khawatir akan mengotori atap mall. Melihat bahwa usahanya kali ini akan benar-benar sukses, Itipat pun langsung menghubungi ayahnya dan bertanya tentang berapa hutang ayahnya ke bank, karena tak lama lagi dia akan segera melunasi hutang tersebut. Namun betapa ruasnya Itipat saat mengetahui bahwa hutang ayahnya ke bank ternyata cukup untuk membeli mie ayam satu kecamatan selama 1 tahun penuh, yakni sebesar 12 miliar rupiah, yang jelas membuat Itipat langsung lemes dibuatnya. Itipat pun pulang ke rumah di saat petugas bank sedang memasang papan tanda penyitaan rumah, di mana Itipat masuk dan melihat foto kebersamaan dengan keluarga yang dirinya sekarang sedang dalam fase tidak tahu harus berbuat apa-apa, karena walaupun usaha rumput lautnya sudah berjalan lancar, butuh waktu 30 tahun dia berjualan agar bisa melunasi semua hutang ayahnya. Setelah kerja keras sudah dijalani, kini saatnya Itipat butuh sesuatu untuk meyakinkan dirinya, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri. Apakah saya layak untuk sukses atau tidak? Layak mendapat kemakmuran atau tidak? Layak mendapat kesejahteraan atau tidak? Yang sebenarnya jawabannya tergantung Anda sendiri. Mau atau tidak? เพราะกรอบของคนเราแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน ถ้าคิดว่าคุณจะรวย คุณก็จะรวย Lantas Itipat pun mendengarkan rekaman ceramah seminar tentang jalan menuju sukses. Namun karena baterainya habis, Itipat pun pergi ke 7-Eleven untuk membeli beberapa buah batu baterai. ถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวย คุณก็จะรวย
ถ้าคุณคิด Dan seperti kata orang yang sudah sukses bahwa apapun yang kita pikirkan setiap hari secara terus-menerus, entah itu negatif atau positif, maka hal itu akan kembali kepada kita. Karena jika kita berpikir banyak uang, maka uang akan datang sendiri kepada kita. Jangan pikirkan bagaimana caranya, tapi pikirkan seolah kamu sudah mendapatkannya. สนใจแต่ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้น คุณฝาก และก็น่าจะยังเป็นประโยชน์อยู่นะฮะ Saat itulah Itipat langsung mendapat inspirasi ketika terdapat banyak sekali gerai 7-Eleven yang kita tahu tersebar di berbagai negara, hingga dia berinisiatif untuk menjual rumput lautnya di toko kelontong terkenal yang gerainya sendiri sudah tidak buka lagi di Indonesia. Berbekal jas milik ayahnya, Itipat pun memberanikan diri datang ke kantor pusat 7-Eleven untuk menawarkan produknya, di mana dia menunggu selama berjam-jam namun lupa untuk menulis daftar tamu. ผมผิดเองเดี๋ยวผมรอดีกว่าครับบริษัท CP สวัสดีค่ะ Saatnya bertemu dengan ibu pimpinan, Itipat pun langsung menunjukkan produknya yang walaupun rasanya nikmat, ternyata si ibu komplain mengenai ukuran kemasan yang terlalu besar dan harga yang dipatok terlalu mahal, sehingga produknya dinyatakan tidak layak jual. เกรดดีไซน์ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะ ขนาดไซส์ก็ใหญ่เกินที่จะวางบนเชลฟ์ได้ Sepulangnya dari sana, muncullah Lin yang meminta Itipat agar menuruti keinginan keluarganya, yaitu melanjutkan kembali kuliahnya. Bahkan Lin juga menawarkan sejumlah uang sebagai bantuan jika memang Itipat sedang membutuhkannya. เรื่องเงินอะเดี๋ยวเราให้พ่อกับแม่เราช่วยก็ได้นะ ถ้าหลินคิดว่าเราทำได้อะหลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอก Mendengar hal tersebut jelas membuat Itipat tersinggung, lantas dia mengatakan, "Aku tidak membutuhkannya, Lin. Jika ingin kuliah, sok kamu aja, karena aku punya jalan ninjaku sendiri. Dan jika kamu malu sama aku yang cuma lulusan SMA, sudahi saja hubungan ini. Macam tak betul je jika terus dilanjutkan." ถ้าเราบอกว่าเราไม่เรียนแล้วหลินจะว่ายังไง Tak punya pilihan lain, Lin pun terpaksa meninggalkan Itipat yang keras kepala, karena jika dia tetap bertahan, tentu keluarganya tidak akan menerima Itipat yang hanya seorang pemuda berijazah SMA, sama seperti saya, tidak memiliki masa depan jelas dan penghasilan yang kurang menjanjikan. Kembali fokus ke rumput lautnya, Itipat pun tak menyerah dan sekali lagi mencari solusi agar produknya bisa diterima di Sevel. Lantas dia pergi ke percetakan kemasan untuk mencetak ulang kemasan produknya dan mengganti nama camilannya menjadi Tau Kai Noi, camilan yang sekarang sering kita jumpai di Alfa dan Indomaret. พี่ว่าข้าวแก่น้อยเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะ Itipat pun kembali datang ke kantor si ibu untuk menunjukkan kemasan barunya, berharap kali ini produknya bisa diterima. Namun sang resepsionis mengatakan bahwa beliau sedang sangat sibuk sekali hari ini. Bahkan setelah menunggu berjam-jam, si ibu pun tetap tidak mau menemuinya. Lantas karena cangkel bujur, Itipat pun memutuskan pergi dan pasrah jika memang inilah hasilnya. จริงๆคุณปูไม่ได้ติดงานใช่ไหมครับ Merasa sudah berusaha keras dan mencapai titik paling mentok dari apa yang sudah bisa dilakukannya, Itipat pun pasrah dan meletakkan produknya di dalam lift. Lantas dia pergi ke halte bus dan menghubungi kedua orang tuanya untuk meminta maaf dan berencana untuk menyusul mereka ke kampung halaman. ทำอะไรอยู่อะคุยได้เปล่า Tanpa disadarinya, beberapa karyawan di kantor Sevel ternyata melihat produk milik Itipat tergeletak di dalam lift. Lantas mereka mengambilnya dan menggayemnya sedikit demi sedikit, yang seperti kita tahu, sekali Anda mengunyah cemilan gurih, maka akan keterusan. Lantas mereka pun saling membagikan satu sama lain yang tanpa sengaja, si ibu pimpinan pun melihat langsung produk tersebut yang langsung diambilnya saat itu juga. Di hari itu juga, Itipat langsung dipanggil ke kantor dan dikelilingi oleh para petinggi pemasaran, yang mana jika Itipat serius ingin memasarkan produknya di Sevel, dia harus membuat 72.000 kemasan yang akan disebarkan di semua gerai di berbagai negara. Dan satu lagi, pihak mereka akan melakukan inspeksi ke pabrik milik Itipat untuk melihat kelayakan produksi, karena jika tidak memenuhi standar kelayakan, maka mereka akan memutuskan kontrak kerjasama saat itu juga. และนับจากนี้อีก1 เดือนก็จะถึงกำหนดการตรวจ GMP ของโรงงานคุณค่ะ ครับ Hal itu jelas membuat Itipat semakin menjadi bingung, karena selain tidak memiliki pabrik yang kita tahu dia cuma masak di belakang rumah dengan alat seadanya, Itipat pun jelas tidak bisa memproduksi 72.000 kemasan sesuai permintaan jika hanya mengandalkan si paman yang untuk menggoreng satu rumput laut saja butuh waktu 1 jam sampai benar-benar matang. Itu pun sering beliau selingin dengan ngopi dan uduk dulu. ลุงเด็ก19อย่างผมอะ 72,000 ซอง
Itipat pun nekat pergi ke bank untuk meminjam uang dengan alasan untuk memulai bisnis, dan meski sudah menceritakan kisah kerja kerasnya dari awal, sang teller bank pun tetap tidak bisa meminjamkan uang secara cuma-cuma, apalagi ayahnya diketahui masih punya tunggakan atau hutang sebanyak 12 miliar rupiah yang belum dibayarkan setengah-setengah naacan. Sampai di sini, jika Anda jadi Itipat, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya pribadi mungkin sudah mewek di pojok ruangan sambil memegangi botol orang tua. Wow! บ้านกรุงเทพตึกแถวสมุทรปราการก็เตรียมขายทอดตลาด Namun bagi Itipat ini hanyalah tidak lebih dari sekedar upil kering yang mengganggu, karena dengan sisa hartanya, yakni mobil pertama yang dia beli dengan uang pertama yang dia dapatkan, Itipat pun harus rela menjualnya untuk menyewa 2 buah ruko kosong yang digabung menjadi satu, dan membayar beberapa tukang untuk menyulap ruko tersebut menjadi sebuah pabrik pembuatan tau kainoi pertama kali. Saatnya si ibu dan pihak inspeksi datang, ada saja masalah dan hambatan yang muncul, di mana Itipat dikomplain mengenai lampu yang tidak ditutup, saluran air yang kurang baik, dan tempat cuci tangan yang tidak memenuhi standar. Bahkan untuk sanitizer saja dikomplainnya karena tidak memakai merek seperti yang dipakai oleh pabrik konvensional pada umumnya. ความจริงโรงงานคุณเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนดนะคะคุณอิทธิพัฒน์ Bukan rahasia umum lagi jika segala sesuatunya harus ada leleurnya atau semacam uang pelumas lah supaya segalanya menjadi lancar, di mana si paman menyuruh Itipat untuk memberikan mereka berdua amplop. Namun dia teringat dengan kata-kata security waktu itu bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah modal utama untuk menjalani sebuah usaha yang berkah, sejahtera, gemah ripah dan lojinawi. สวัสดีครับ ไม่เป็นไร น้องกบทำดีแล้ว Beberapa hari kemudian, kini Itipat sudah memperbaharui pabriknya sesuai permintaan si ibu. Lampu sudah ditutup, saluran air sudah diperbaiki, dan tempat cuci tangan yang sudah otomatis. Saat itulah Itipat mendapat faksimail atau surat elektronik dari kantor pemasaran yang menyatakan bahwa pabrik milik Itipat telah diterima menjadi partner IQ 7-Eleven. Subuhnya, mereka pun dibuat paciwah ketika mobil jemputan sudah tiba untuk melakukan pengiriman, di mana Itipat yang bahagia pun langsung memeluk si paman karena hanya dialah orang yang sampai saat ini setia menemani Itipat tanpa rasa lelah dan letih. ขอบคุณลุงผมจะไม่ดันทุลังอีกแล้วผมสัญญา Dan Itipat lagi-lagi mendapat hambatan ketika dirinya terlambat 1 jam dalam pengiriman produk tersebut, di mana pihak pengirim meminta agar lain kali lebih disiplin lah. Dan untuk kali ini saja, dia bersedia membantunya setelah melihat darah mengucur dari hidung Itipat. Aduh anjir asabadim. Yang disebabkan oleh kelelahan karena kurangnya istirahat dalam pekan-pekan terakhir ini. Halo? ป้ากลับบ้านได้แล้วนะ 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top Itipat pun berhasil melunasi hutang ayahnya sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah pada saat itu. Dan kini Itipat memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven di berbagai negara. Dan pada tahun 2010, omsetnya ditaksir mencapai 450 miliar rupiah per tahun berkat usaha dan kerja kerasnya membangun pabrik rumput laut tau kainoi dari nol. Dan cerita dalam film ini adalah kisah nyata dari seorang miliarder muda berusia 26 tahun bernama Top Itipat.